Rafale sendiri merupakan jet tempur pabrikan Default Aviation yang bermarkas di Perancis. Di mana kalau kita tengok informasi terakhir yang dikutip daripada Defense Security Asia, di mana pada 24 September pada tahun 2021, di mana dia diduga bahawa jet tempur Rafale ini akan segera merapat ke Indonesia. Wow. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hello guys, welcome back again to my YouTube channel guys. Aku Musa dan ini channel YouTube aku, Musa bin Muhammad Dirin Channel. Yang baru saja masuk ke channel YouTube aku ataupun yang sudah subscribe channel aku sejak dulu lagi dan kembali ke channel aku untuk menonton dan juga menyokong di channel Musa bin Muhammad Dirin Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Dan kepada subscriber, kepada viewer-viewer di luar sana yang sentiasa menyokong Musa Channel, yang sentiasa menonton video di Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala saja yang mampu membalas jasa kalian semua. Dan aku hanya mampu mendoakan semua di luar sana agar dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit video reaction lagi kalau kita tengok di channel Update Pertahanan. Di mana kalau judul video daripada kali ini, selamat. Ini dia keputusan akhir Indonesia terkait pembelian 36 jet tempur Default Rafale. Wow, ini kalau kita tengok ini adalah satu berita gembira kepada semua peminat militeri khususnya di Indonesia. Di mana kalau kita tengok video ni berdurasi dalam 8 minit. Apa-apa pun, jom kita tonton dulu video ini. Di akhir nanti baru kita akan bagi sedikit kupasan mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu aku mengalu-alukan semua subscriber, semua viewer-viewer di luar sana, jom komen di bahagian komentar di bawah pendapat kalian mengenai video kita pada hari ini. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu video ini. Oke guys, ini dia keputusan akhir Indonesia terkait rapat pembelian 36 jet tempur Default Rafale daripada Perancis. Hey guys, sebelum kita membahas lebih lanjut, kami ingatkan agar penonton setia Update Pertahanan untuk dapat menonton video ini sampai habis, agar dapat memahami isi beritanya. Dilansir dari laman berita resmi zonajakarta.com, dengan menyeruaknya pemberitaan mengenai keinginan Indonesia untuk membawa pulang jet tempur Rafale beberapa waktu silam, membuat jet tempur ini cukup ramai diperbincangkan publik. Rafale sendiri merupakan jet tempur pabrikan Dassault Aviation yang bermarkas di Prancis. Informasi terakhir yang dikutip dari Defense Security Asia, tanggal 24 September tahun 2021 diduga bahwa jet tempur Rafale akan segera merapat ke Indonesia. Tentu saja ini awal dari semakin kuatnya pertahanan Indonesia di masa yang akan datang. Namun, seperti apa kelanjutan beritanya? Mari kita simak berita ini sampai habis. Media lokal Prancis juga turut memberitakan mengenai pembelian jet tempur Rafale oleh Indonesia. Dijelaskan pula, bahwa Indonesia memutuskan untuk membeli sebanyak 36 unit jet tempur Rafale. Media Prancis mengklaim bahwa Jakarta telah memutuskan untuk membeli 36 jet tempur Omnirole Rafale yang dikembangkan oleh Dassault Aviation, terangnya demikian. Di sisi lain, sumber juga mengatakan jika Kemenhan Indonesia disebut telah memberikan persetujuan dan tengah menunggu keputusan Presiden Indonesia. Kementerian Pertahanan Indonesia dilaporkan telah menyetujui pembelian tersebut dan sekarang menunggu keputusan akhir oleh Presiden Joko Widodo yang diharapkan mengikuti keputusan yang dibuat oleh Menteri Pertahanannya Prabowo Subianto, terang Defense Security Asia. Dikabarkan, Prabowo Subianto ingin melakukan modernisasi besar-besaran terhadap beragam alutsista militer Indonesia.
jet tempur Dassault Rafale ini menjadi salah satu untuk memperkuat TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugasnya menjaga kedaulatan bangsa ini. Negosiasi yang sebagian besar, mencakup pengaturan kompensasi dan pembiayaan, berjalan dengan baik, kata Mayor Jenderal Dadang pada bulan Februari. Sejak itu MOD telah mengajukan permintaan agar program tersebut didanai dengan pinjaman dari luar negeri, pejabat kementerian mengungkapkan pada bulan Maret. Namun, jadwal proyek nasional yang sudah mendapat persetujuan pendanaan asing diperoleh Janes pada tanggal 21 Mei lalu. Ini menegaskan bahwa program Rafale belum dimasukkan. Jadwal tersebut diterbitkan setiap tahun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, dan menjabarkan program-program nasional yang dapat memperoleh pinjaman luar negeri untuk tahun tersebut. Diberitakan oleh Defense Security Asia tanggal 21 kemarin, kabarnya bahwa Prancis siap memenuhi keinginan Indonesia dalam pembelian Dassault Rafale ini, diberitakan oleh media Prancis. Media tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memutuskan untuk membeli sebanyak 36 unit jet tempur Dassault Rafale yang diproduksi oleh Dassault Aviation. Pesawat Aviation sendiri sudah terkenal dalam hal pembuatan jet tempur yang canggih ini, dikutip Defense Security Asia, menyatakan bahwa Kementerian Pertahanan Indonesia dilaporkan sudah setuju kontrak pembelian tersebut dan tengah menunggu keputusan akhir oleh Presiden Joko Widodo, yang diharapkan mengikuti keputusan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Seperti itulah bunyi pernyataan dari media Defense Security Asia. Dikabarkan, jika benar TNI AU segera diperkuat dengan 36 unit Dassault Rafale ini, bisa menjadikan negara kita negara Indonesia semakin tangguh dalam menghadapi kemungkinan serangan musuh karena jumlahnya yang tidak sedikit. Mereka akan menyuplai Indonesia dengan berbagai mesin perang terkini, yang salah satunya jet tempur Dassault Rafale yang selama ini diincar oleh TNI Angkatan Udara. Indonesia disebutkan akan membeli 4 jenis alutsista buatan Prancis, yakni ada kapal selam SKORPEN, MBDA Maisy, jet tempur Dassault Rafale dan kapal fregat. Kabar pembelian Rafale untuk TNI Angkatan Udara ini semakin menjadi sorotan media Prancis secara terang-terangan menyebut, jenis jet tempur Rafale akan dibawa pulang ke Jakarta. Dengan demikian, mengingat kurangnya dukungan dari Bappenas, tawaran untuk pengadaan 36 pesawat tempur Rafale belum dikukuhkan oleh Kementerian Keuangan sebagai program pengadaan pertahanan untuk tahun anggaran 2021. Sepintas, mengingat jarak geografis mereka, tampaknya tidak banyak yang mendorong Prancis dan Indonesia lebih dekat. Tetapi dari perspektif Paris, wilayah Prancis di kawasan itu dan fakta bahwa 93% zona ekonomi eksklusif Prancis berada di Samudra Hindia dan Pasifik adalah alasan kuat untuk mencari kehadiran yang lebih besar di Indo-Pasifik. Memang, Prancis adalah satu-satunya negara Uni Eropa dengan kekuatan militer permanen yang ditempatkan di Samudra Hindia, dan Indonesia, negara maritim terbesar di Asia Tenggara, adalah mitra alami. Keinginan Jakarta untuk membangun kekuatan maritimnya dan menjaga komitmennya terhadap non-alignment strategis membuat UE menjadi sumber peralatan alternatif yang menarik, dan Prancis adalah salah satu dari 5 pengekspor senjata teratas dunia. Prancis dan Indonesia memiliki beberapa kepentingan strategis gambaran besar di Indo-Pasifik, seperti Laut Cina Selatan yang stabil dan damai. Mereka juga sibuk merundingkan kesepakatan kerjasama pertahanan yang, setelah ditandatangani, akan menjadi satu-satunya kesepakatan Prancis di Asia Tenggara. Jadi, apa area pertumbuhan untuk kemitraan pertahanan yang baru lahir ini? Apakah ada potensi untuk memperluas hubungan bilateral ke bidang lain? Dan apa arti hubungan Indonesia-Prancis yang lebih dekat bagi Australia? Area pertumbuhan utama pertama didorong oleh minat Indonesia pada industri pertahanan Prancis. Bagi Jakarta, Prancis merupakan sumber penting dari kemampuan perang kelas atas. Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, tidak membuang waktu untuk mengembangkan hubungan ini. Tahun lalu, ia melakukan 2 kunjungan ke Paris dan berbicara di telepon dengan mitranya dari Prancis, Florence Parly.
adalah jet tempur Rafale dari Perancis. E lo compra? Il buraco piccolino, sì. Guys, kalau kita tengok video sebentar tadi, di mana kalau kita tengok daripada admin ni beritahu di antara Kementerian Pertahanan di Indonesia, Kemenham, dan juga daripada Defense Rafale daripada Perancis, kalau kita tengok daripada kedua-dua pihak ini sudah pun boleh dikatakan telah pun sampai di perjanjian yang terakhir, di mana kedua-dua belah pihak ini telah pun bersetuju, di mana Kementerian Pertahanan di Indonesia pun okey. Lepas tu Defense Rafale di Perancis pun okey. Jadi yang sekarang ni hanyalah menunggu kata terakhir daripada Presiden Indonesia, iaitu Presiden Jokowi. Seandainya Presiden Jokowi cakap okey, lulus, makna Defense Rafale akan segera sampai di Indonesia, guys. Mantap lah, guys. Dimana kalau kita tengok pihak Defense Rafale daripada Perancis sendiri telah bersetuju untuk memberi kepada Indonesia kepada 36 unit Defense Rafale. Di mana kalau kita tengok jet tempur Defense Rafale ini khususnya akan digunakan di TNI Angkatan Udara di Indonesia. Jadi kalau kita tengok setibanya pesawat tempur Defense Rafale ini sudah pasti, dan pasti guys, level pertahanan dan juga serangan di Indonesia pasti akan meningkat level pada tahun hadapan. Seandainya Defense Rafale ini telah pun lulus dan Presiden Indonesia sendiri, Presiden Jokowi telah bersetuju, tapi kita tidak tahu bila pihak Perancis iaitu Defense Rafale akan mengirimkan 36 jet tempur Defense Rafale ini ke Indonesia. Kemungkinan hujung tahun ini ataupun selewat-lewatnya tahun hadapan. Mantap lah guys. Tapi apa-apa pun aku mendoakan agar Defense Rafale ini akan segera sampai di Indonesia agar dapat diguna pakai khususnya untuk TNI Angkatan Udara di Indonesia, dapat memperkuatkan lagi pertahanan dan juga serangan di Indonesia. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information daripada Musa Channel. Yang menonton video aku dari mula sampai selesai, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kamu semua memang awesome, mantap, terbaik. Oke guys, untuk hari ini itu saja sedikit information. Akhir kata daripada Musa Channel. Thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.